Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang doa-doa sebelum salam. Dan saya berharap kita berusaha menghafal doa-doa tersebut dan kita biasakan membaca doa tersebut sebelum salam, terutama ketika kita sholat sendiri ya. Karena kalau kita jadi imam mungkin kepanjangan, kalau jadi makmum mungkin kepanjangan. Tapi kalau kita lagi sholat sendiri, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, hendaknya kita baca doa-doa tersebut, dan sebut banyak. Ya, mungkin ada 10-an ya, atau lebih daripada 5. Kita bisa variasi, atau kita mau baca semuanya juga boleh. Dan doa-doanya adalah sangat indah, dan kita tahu doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan dalam salat ya, karena seorang sedang connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi doa tersebut dipanjatkan di penghujung salat, yaitu sebelum dia memutuskan connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelum salam. Seakan-akan seluruh salat yang dia lakukan adalah pengantar untuk di penghujung dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bacakan atau kita akan sampaikan doa yang cukup panjang yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan dari Sa'ib bin Malik. Dia berkata, "Shalla bina Ammar ibnu Yasir salatan fa'aujaza fiha." Ammar bin Yasir mengimami kami. Ammar bin Yasir sahabat yang mulia ya, radhiyallahu taala anhuma. Dia salat mengimami kami, fa'aujaza fiha, kemudian dia salatnya ringkas atau cepat menurut jamaah cepat. Faqala lahu ba'dul qaum laqad khaffafta aw aujasta salat. Sebagian orang mengatakan, wahai Ammar, kau telah meringankan salat, itu salatmu singkat. Salatmu singkat. Dalam riwayat faka'annahum angkaruha, seakan-akan mereka mengingkari, kok Ammar salatnya cepat. Ini kenapa? Karena mereka biasa salat panjang-panjang. Kalau kita balik yang panjang kita ingkari, kenapa lama? Ini dulu mereka salat di zaman tabi'in biasanya lama. Ketika Ammar bin Yasir salatnya agak cepat, mereka protes. Kata mereka, kenapa engkau salat cepat? Maka Ammar berkata, alam utimmar ruku'a was sujud? Bukankah aku telah menyempurnakan ruku' dan sujud itu? Apakah ada yang salah? Ruku'ku kurang terlalu cepat, sujudku mungkin kurang sempurna? Qalu bala. Kata mereka, tentu sempurna ya Ammar, tidak ada yang kurang. Tapi menurut mereka masih cepat. Maka beliau berkata, amma anni da'autu fiha bidu'ain kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Kalian menganggap cepat, padahal dalam salat tersebut saya baca doa ini, doanya cukup panjang. Jadi salat yang aku lakukan yang kalian anggap cepat tersebut, aku pun sempat membaca doa Nabi yang panjang. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat ama ala zalika faqad da'autu fiha bida'awatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dalam salat tersebut saya sudah membaca doa-doa yang saya pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dalam salat saya yang kalian anggap cepat tersebut. Falamma qama tabi'ahu rajulun minal qaum wa huwa abi, ketika Ammar pergi maka ada seorang mengikutinya. Fasa'alahu an doa, maka dia bertanya, doa apa yang kau baca dalam salat tadi? Maka Ammar pun mengabarkan doa yang dia baca. Doanya sebagaimana yang kita tuliskan, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmumu terhadap yang gaib, wa qudratika alal khalq, dan kekuasaanmu terhadap makhlukmu, ahyini ma alimtal hayata khairan li, hidupkanlah aku jika engkau tahu hidupku lebih baik bagiku, wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, wafatkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa wafat lebih baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wa syahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk takut kepadamu dalam kondisi bersendirian atau di hadapan orang lain.
Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, dan aku mohon bisa mengucapkan kalimat yang benar dalam kondisi marah maupun dalam kondisi senang. As'alukal qasda fil ghina wal faqr, aku mohon kondisi tengah dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfat, aku mohon kepada Engkau kenikmatan yang tidak akan sirna. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati, dan aku mohon kepada Engkau kebahagiaan yang tiada terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, aku mohon bisa ridha atas takdirmu setelah takdirmu, keputusanmu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, aku mohon kehidupan yang dingin setelah wafat. Wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik, aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudhirrah, tanpa dalam kondisi mudarat yang memberikan mudarat kepadaku. Wala fitnatin mudhillah, bukan pula pada kondisi fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa memberi petunjuk dan juga berjalan di atas petunjuk. Doanya panjang, coba ibu hafal. Allahumma bi ilmil kal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, dan seterusnya. Jadi berusaha dihafal. Ada 4 baris. Insyaallah dihafal-hafal, nanti kalau dibaca dalam salat sungguh indah. Tentunya Ammar bin Yasir berkata dia baca doa ini ketika sedang salat. Sebagian ulama memandang cuma 2 kemungkinan, dia baca ketika sujud atau ketika sebelum salam. Jadi boleh kita baca ketika sujud dengan doa ini, dan boleh kita juga baca ketika mau salam, karena Ammar bin Yasir mengimami para jamaah dan baca doa ini, dan dia tidak baca dalam kondisi kunut karena mereka tidak dengar doa ini. Dia sedang baca sendirian, ya, sehingga cuma 2 kemungkinan, dia baca ketika sujud atau dia baca sebelum salam. Taib. Dan ini hadis ini menunjukkan bagaimana para salaf dahulu mereka tidak suka solat cepat-cepat. Dan Ammar bin Yasir mungkin sesekali itu solat agak cepat, biasanya juga agak lama, ya. Namun dia tetap menjaga kesempurnaan solatnya. Maka dia mengatakan, alam utimmar ruku' was sujud, bukankah aku telah menyempurnakan ruku' dan sujudku? Kata mereka, bala, tentu. Itu pun yang kalian bilang cepat, toh aku sempat membaca doa yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita pernah sampaikan kisah para sahabat ketika salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan bacaan yang panjang sampai lewat setengah malam, hatta dhahaba syatrul lail, sampai telah pergi setengah malam. Setelah itu Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya, maka sebagian sahabat minta dilanjutkan. Kata sebagian sahabat, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau lanjutkan lagi sampai sahur, sampai subuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat sama imam, salat tarawih sampai selesai, dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Tetapi menjadi perhatian kita, para sahabat minta tambah salat. Ibarat kalau kita imam sudah salat sampai jam 2 selesai, kita bilang alhamdulillah, akhirnya selesai. Tapi para sahabat subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, mereka masih minta tambahan. Seperti dalam kisah ini, Ammar bin Yasir salat radhiyallahu anhuma, salat dengan salat yang mungkin ya sesekali dianggap singkat. Maka mereka protes, kenapa salat singkat? Maka Ammar mengatakan, saya singkat pun saya sudah menyempurnakan ruku' dan sujud, dan saya pun sempat membaca doa yang Nabi ajarkan ini. Saya dengar langsung dari Nabi dan dibaca dalam salat. Tapi kita jelaskan pertama, di sini Nabi doa tersebut dibuka dengan tawassul, ya. Allahumma bi ilmil kal ghaib. Ini tawassul, ya Allah, aku bertawassul dengan ilmumu terhadap yang gaib. Jadi aku bertawassul dengan ilmumu terhadap yang gaib. Ya Allah, aku bertawassul dengan ilmumu terhadap yang gaib. Kita tahu karena yang tahu gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertawassul dengan yang merupakan kekhususan Allah, ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada di langit dan di bumi yang tahu tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak tahu hal yang gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Katakanlah wahai Muhammad, kalau aku tahu gaib,
tentu aku akan banyak melakukan kebajikan. Wa ma massaniya su', dan aku tidak ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa basyirun wa nadhiru liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan, pemberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Nabi tidak tahu ilmu gaib sebagaimana sering kita bahas. Kalung istrinya saja hilang, dia tidak tahu di mana, ya. Ketika Aisyah dituduh berzina pun dia tidak tahu benar atau tidak, sampai turun firman Allah dalam surat An-Nur, setelah sebulan baru Allah kasih tahu bahwasanya Aisyah tidak berzina. Intinya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib kecuali kalau Allah kasih tahu. Allah kasih tahu sebagian ilmu gaib kepada para nabi sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Tapi secara umum Nabi tidak tahu ilmu gaib. Oleh karenanya kita bertawassul dengan kekhususan Allah. Kita mengatakan Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, bi'ilmikal ghaib. Bi'ilmika al-ghaib. Ya Allah, bi'ilmikal ghaiba, dengan ilmumu terhadap yang gaib, aku bertawassul. Yang kita tahu di antara adab dalam berdoa adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini bertawassul dengan nama atau dengan sifat? Dengan apa? Nama atau sifat? Sifat. Sifat Allah, yaitu bertawassul dengan sifat Allah. Sifat Allah di antaranya mengetahui ilmu gaib. Wa qudratika 'alal khalq, wa qudratika 'alal khalqi. Dan kekuasaanmu terhadap makhluk, yaitu seluruh makhluk tidak ada yang keluar dari kekuasaanmu. Tidak ada yang makhluk yang bisa bertindak tanpa persetujuanmu. Tidak ada yang terjadi tanpa seizinmu. Semua perkara yang terjadi, baik atau buruk, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Engkau menguasai seluruh makhlukmu. Ya. Makanya ketika Nabi Hud alaihissalam diancam oleh kaumnya, kaum Ad, dan kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat. Terkenal kekuatannya. Para ulama khilaf berapa tinggi dari kaum Ad. Tapi wazadakum fil khalqi bastah. Allah tambah tubuh mereka lebih besar daripada kaum Nabi Nuh. Kita tahu kaum Ad keturunan Nabi Nuh, ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Dan ingatlah wahai kaum Ad, ya, ketika kami menjadikan kalian sebagai pengganti penerus dari kaum Nabi Nuh. Bedanya wa zadakum fil khalqi bastah. Bedanya Allah tambah besarnya tubuh kalian dibanding kaum Nuh. Para ulama khilaf berapa tinggi kaum Ad, tapi mereka besar. Oleh karena disebut oleh tafsir kalau kaum Ad pingin ganggu kampung lain, cuma kirim satu orang aja, tuh hancurin. Enggak usah banyak-banyak karena sangat kuat. Tetapi ketika mereka mengancam Nabi Hud, ya inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Menurut kami telah menimpa kepada engkau wahai Hud kau kualat, ya, dari itu sebagian Tuhan-Tuhan kami, yaitu gara-gara kau tidak mengikuti ajaran kami maka kau kualat, terkena keburukan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Maka di situ mereka ngancam, maka Nabi Hud berkata, qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Kata Nabi Nuh, saya berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah, dari Tuhan-Tuhan kalian, dari berhala-berhala kalian, dari dewa-dewa kalian, saya berlepas diri. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'an, kalian seluruhnya bikinlah makar keburukan kepadaku seluruhnya. Tsumma la tunzirun, enggak usah tunda-tunda. Kalian jago-jagoan pengin bikin buruk kepada saya, silakan. Bersatu padulah kalian jami'an seluruhnya, bikin makar buat keburukan kepadaku. Ajak Tuhan-Tuhan kalian, tsumma la tunzirun, dan jangan tunda-tunda. Apa kata Nabi Hud? Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada satu makhluk pun, hewan pun, manusia pun yang melata berjalan di atas muka bumi kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Yaitu Nabi Hud mengatakan semuanya kalian di bawah kekuasaan siapa? Allah. Dan ini kalau orang bertanya apa mukjizat Nabi Hud? Para ulama menjelaskan mukjizat Nabi Hud di sinilah. Bukan mukjizat Nabi Hud bukan seperti Nabi Musa tongkat jadi ular atau
onta seperti ontanya Nabi Saleh, enggak. Mukjizatnya adalah dia sendirian, dia menantang kaumnya yang jagoan semuanya, tapi mereka tidak bisa menyakitinya. Padahal kalau lihat secara kasat mata, Hud bakalan mati. Tetapi Hud bertawakal, dia berkata, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha." Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah memegang apa? Ubun-ubunnya. Di bawah kekuasaan Allah, aku bertawakal kepada Allah, maka dia pun selamat. Inilah mukjizat Nabi Hud. Maksud saya, ketika kita bertawassul wa qudratika 'alal khalq, dan aku bertawassul dengan sifatmu, yaitu engkau berkuasa atas seluruh makhluk. Semua di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengatur langit dan bumi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma. Allah tidak memberatkan baginya untuk menjaga langit dan bumi. Langit dan bumi siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Dalam setiap hari Allah dalam urusan. Ngurus ini, ngurus anak, atur sana, atur sini. Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sulit baginya untuk mengatur segalanya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tawassul dengan maha kuasa Allah atas seluruh makhluknya. Wa qudratika 'alal khalq. Kemudian ini setelah tawassul sama, ini tawassul juga sama, bertawassul dengan sifat ilmu dan sifat apa? Qudrah. Ilmu dan sifat apa? Qudrah. Kita boleh berdoa dengan tawassul dengan sifat Allah. Setelah itu baru permintaan. Ini permintaan. Ini permintaan, permohonan. Apa permohonan? Ahyini ma'alim tal hayata khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika engkau tahu hidup lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairun li. Wafatkanlah aku jika engkau tahu wafat lebih baik bagiku. Dan ini terkait dengan apa yang ditawassulkan. Coba perhatikan. Bukankah masalah kita baik hidup atau lebih baik mati, ini hal gaib? Gaib atau tidak? Ibu-ibu tahu mana yang lebih baik, hidup atau mati? Enggak tahu, yang tahu cuma siapa? Allah. Maka ini terkait dengan hal gaib. Kemudian yang bisa mematikan dan menghidupkan juga siapa? Allah, karena kita di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, tawassulnya pas dengan permohonannya. Nabi bertawassul dengan sifat ilmu gaib Allah dan bertawassul dengan kudrah Allah. Permintaannya, kalau kau tahu aku lebih baik hidup, hidupkan aku. Kalau engkau tahu aku lebih mati, baik matikan aku. Ya, yang tahu lebih baik itu ilmu gaib. Yang tahu cuma siapa? Allah. Yang bisa menghidupkan dan mematikan juga siapa? Allah. Karena itu kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu munasabah, keterkaitan antara tawassulnya Nabi dengan sifat ilmu dan sifat kudrah dengan permohonan yang dimohon. Secara umum, seorang tidak boleh minta mati gara-gara mudarat yang sedang dia alami. Kata Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang dari kalian minta mati gara-gara kemudaratan yang dia alami, sakit atau karena kesedihan yang luar biasa. Kemudian dia bilang, ya Allah, matikan aku. Kata Rasulullah, jangan sekali-sekali minta mati. Kenapa? Dia tidak tahu, bisa jadi kehidupannya itu akan menambah kedudukannya di akhirat. Mukmin dan seorang mukmin secara umum hukum asal, kalau dia orang baik-baik saja, tidak usah soleh-soleh banget, dia sedang-sedang saja. Maka semakin bertambah umurnya, semakin baik di sisi Allah. Kenapa? Karena dalam aturan hitungan Allah, seorang mukmin kalau melakukan kebaikan sekali dihitung berapa? Dihitung berapa? 10 minimal. Kemudian bisa jadi 700 kali lipat, bisa lebih daripada itu. Tapi kalau dia maksiat, hitung berapa? Hitung 1. Taruhlah setiap hari dia maksiat sekali sama berbuat baik sekali. Hitungannya tetap lebih banyak apa? Kebaikan. Saya tidak suruh ngajarin maksiat ya. Enggak maksudnya hitung itu, saya baru maksiat sekali, kurang 9 biar seimbang. Enggak. Enggak, mau saya secara perhitungan, orang kalau hidup, dia tetap menguntungkan. Taruh dia maksiat 5 kali, dia berbuat baik sekali, tetap masih untung dia berbuat baik. Karena berbuat baik dilipat gandakan 10 minimal, bisa jadi 700 kali. Jadi secara perhitungan lebih baik dia hidup. Kalau dia biasa-biasa, kecuali tukang maksiat, tukang zina, itu lain lagi, mending dia mati. Mending dia mati. Tapi kalau dia biasa-biasa saja, apalagi orang soleh, maka jangan dia minta mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, seorang mukmin jangan minta mati. Kata Rasulullah SAW, khairun nas, orang yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan orang terbaik, yang terburuk adalah man tala umruhu
wasa amaluhu. Orang yang panjang umur tapi amalnya buruk, itu orang terburuk. Tapi kalau baik, maka lebih baik hidup daripada mati. Maka jangan seorang minta mati. Kata Nabi, kalau memang kau harus minta mati, maka doalah dengan doa Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Kalau memang kau ragu mati atau tidak, maka serahkanlah keputusan kepada Allah. Dengan doa, ya Allah, hidupkanlah aku jika baik bagiku kehidupan tersebut, dan wafatkanlah aku jika wafat lebih baik bagiku. Para ulama mengatakan tidak boleh minta mati kecuali dalam satu kondisi, atau dua kondisi. Pertama, dia ingin mati syahid. Yang kedua, dia ingin selamat daripada fitnah yang bisa menggoncang imannya. Ini boleh. Seperti para sahabat yang ingin mati syahid, masuk dalam pertempuran, ingin mati supaya mati syahid dalam pertempuran. Boleh dia minta mati supaya matinya mati mulia, yaitu mati syahid. Ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka tahu jihad, mereka siap-siap berperang habis-habisan, tapi mereka ingin mati syahid. Ini tidak mengapa supaya dapat mati syahid. Ya. Seperti juga sebagian sahabat ketika kena taun. Taun itu luka wabah yang kemudian sampai bentol-bentol kemudian keluar darah, jauh lebih dahsyat daripada corona. Maka sebagian sahabat ingin meninggal karena mereka tahu orang yang mati taun mati syahid. Sehingga mereka ingin mati syahid. Mereka minta mati dengan penyakit tersebut. Bukan karena tidak kuat atau menolak keputusan Allah. Yang Rasulullah larang itu orang yang ingin mati karena tidak kuat dengan keputusan Allah. Maka Rasulullah mengatakan la yatamanna yana ahadunil maut li dhurrin nazala bihi. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian minta mati gara-gara kemudaratan yang menimpanya. Dia sakit, dia enggak kuat, ya Allah matikan saya, enggak kuat ya Allah. Ini enggak boleh. Miskin setengah mati, ya Allah utang saya banyak, ya Allah mending saya mati, malu ketemu orang. Ini enggak boleh. Ya Allah pinjol ingin mati, ya Allah. Enggak boleh. Malu ketemu, ini enggak boleh. Ini namanya dia kena ujian, dia harus sabar. Dia tidak boleh minta mati, sabar. Sudah orang suaminya mati, ya Allah saya ingin mati bersama suami saya. Kalau istrinya yang mati, suaminya enggak begitu padahal. Tapi sebagian wanita luar biasa sayang sama suaminya. Ya. Suaminya mati, dia ingin juga mati. Oleh karenanya seperti itu tidak boleh, karena menunjukkan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia tidak sabar. Tapi boleh kita minta mati juga karena takut fitnah. Seperti takut agama kita berubah di depan banyak fitnah, ya Allah daripada saya terkena fitnah bisa merubah agama saya, mending saya meninggal dunia. Itu boleh dilakukan oleh sebagian orang, ya. Seperti Maryam ketika diuji, maka dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum ini dan saya menjadi orang terlupakan, ya. Karena berat ujian yang dihadapi, dia takut fitnah luar biasa. Ya, karena dia wanita yang salehah, tahu-tahu hamil tidak punya suami. Tidak punya suami. Tapi intinya ikhwan dan akhwat, kalau kita dalam kondisi sangat berat, kita takut bisakah kita menjalani kehidupan ini, maka jangan minta mati. Kalau memang paling parah, kita doa dengan doa ini. Allahumma ahyini in kanati al-hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang hidup baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu baik bagiku. Enggak tahu seorang ternyata setelah itu dia hidup panjang, umur panjang, kemudian dia beramal soleh. Tidak tahu ternyata setelah itu dia sembuh, kemudian dia melakukan banyak amal soleh. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ketika di Mekah, waktu Fatu Makkah, dia sakit. Dan dia menyangka dia bakalan mati. Maka dia berwasiat untuk bersedekah dengan setengah hartanya. Atau 2/3 hartanya. Dia pikir dia punya anak itu cuma perempuan 1 orang kalau nggak salah. Saya punya anak, pokoknya sedikit anaknya, 1 atau berapa orang. Kemudian dia bilang, Rasulullah, saya ingin berwasiat dengan 2/3 harta. Kata Rasulullah, kebanyakan. Setengah, kata Rasulullah, kebanyakan. Kata dia, wasulus, 1/3. Kata Rasulullah, sulus wasulusu katsir. Dan 1/3 itu pun sudah banyak. Kalau bisa wasiat kurang dari 1/3. Tapi kalau mau maksimal, maka maksimal cuma 1/3. Kenapa? Dia menyangka dia bakalan meninggal. Dan dia sedih saat bin Abi Waqqas terkena penyakit. Ternyata setelah itu dia hidup. Ternyata dia punya anak banyak.
Ternyata dia ikut peperangan sampai dia mengalahkan Persia di zaman Umar bin Khattab di Ma'rakatil Qadisiyah. Ternyata orang yang sangat hebat. Sangka mati, ternyata umur panjang. Oleh karena jangan kita minta mati, ya. Meskipun utang belum lunas, jangan minta mati. Masih kesempatan berdoa, beribadah, masih bisa baca Quran. Udah mati nggak bisa apa-apa. Mati nggak bisa apa-apa. Maka seorang kalaupun sudah sangat parah, bingung hidup atau mati, maka serahkanlah keputusan kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, kalau memang mati baik bagiku, matikan aku. Kalau memang hidup baik bagiku, hidupkan aku. Karena kalau kita meninggal, kita sudah tidak lagi bisa beramal soleh. Sekarang masih hidup, satu tasbih bermanfaat. Subhanallah bermanfaat. Alhamdulillah ada hasilnya di akhirat untuk kehidupan berikutnya. Tapi doa berikutnya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Khasyah, ada yang mengatakan khasyah itu maknanya adalah rasa takut disertai ilmu. Khasyah yaitu takut sertai ilmu tentang yang ditakuti. Yaitu kita bilang, saya minta takut kepada Engkau ya Allah karena saya tahu bagaimana kemahakuasaan Engkau ya Allah. Bagaimana Engkau Maha Penyayang tapi Engkau juga syadidul iqab. Hukumanmu sangat dahsyat. Surgamu sangat indah tapi nerakamu sangat mengerikan. Ya. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sehingga minta kepada Allah agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah ibadah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada ayat Allah dan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini ciri-ciri penghuni surga. Di antaranya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti penghuni surga ketika saling bertanya di antara mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta takut kepada Allah fil ghaibi wasyahadah, ketika bersendirian atau ketika di hadapan orang lain. Nah, ini yang perlu di zaman sekarang, bagaimana rasa takut dalam kesendirian. Karena manusia ketika sendiri, syaitan menggodanya sehingga rasa takutnya pun hilang. Karena tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang perlu dia maluin, sehingga rasa takutnya hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendirian. Allah berfirman, ya, tentang innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam kesendirian. Apa pahalanya? Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Kenapa? Karena ternyata inilah keikhlasan, inilah ketakutan yang sungguhnya. Meskipun enggak ada yang lihat, tetapi dia takut kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya ujian besar bagi seorang jika terkumpulkan dua perkara, yaitu tidak ada yang lihat, yang kedua mudah untuk diakses maksiat tersebut. Kapan terkumpul pada seorang dua sebab ini, tidak ada yang lihat dan mudah mengakses maksiat tersebut, maka sungguhnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lanabluwannakum bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Kata Allah kepada para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, sungguh kami akan menguji kalian ketika kalian sedang umrah, tidak boleh berburu dengan hewan buruan yang kalian mudah menangkap dan kalian mudah panah. Buat apa? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah ketika sedang tidak ada yang lihat. Jadi para sahabat ketika umrah mereka kelaparan, dan dalam umrah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Kalau kalian sedang berumrah maka kalian tidak boleh berburu. Tiba-tiba hewan-hewan tersebut di depan mereka yang liar-liar, tahu-tahu jinak, siap menyerahkan diri. Waduh, ini lagi lapar, menyerahkan diri.
Mereka sadar bahwasanya mereka sedang diuji. Ternyata para sahabat lulus ujian. Mereka tidak ada yang berani menangkap satu ekor hewan pun meskipun dalam kondisi lapar. Karena mereka takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat. Ini para sahabat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang hebat ketika di antaranya seorang lelaki, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jaman faqala inni akhafullah. Seorang laki yang diuji oleh wanita yang cantik jilid dan kaya raya diajak berzina, tidak ada yang tahu maka dia berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah juga sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dirayu oleh Zulaikha atau Imratul Aziz yang cantik jelita. Wa ghallaqatil abwab, semua pintu-pintu sudah ditutup. Tidak ada yang lihat. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha takut kepada Allah ketika dia sedang bersendirian, kemudian datang godaan menggoda, maka dia bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang bertakwa, sungguhnya orang bertakwa jika datang bisikan-bisikan setan maka mereka pun ingat. Lagi sendirian tiba-tiba datang setan, ini. Mulai dia rasa syahwatnya mulai bergejolak, dia mulai pikiran yang enggak macam-macam, segera dia bilang auzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Orang misalnya pergi ke luar negeri, masuk hotel, jauh dari istri, jauh dari anak-anak. Tahu-tahu ada cewek yang ketuk pintu. Ini godaan. Godaan ya. Makanya ngeri. Ketika bersendirian tidak ada yang tahu, maka seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dia sedang digoda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang digoda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa berhasil takut kepada Allah tatkala bersendirian, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dapat ampunan dan juga ganjaran yang besar. Ya. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Kata Allah, maka di hari kiamat kelak surga didekatkan. Didekatkan kepada orang-orang beriman. Siapa yang surga didekatkan kepada siapa? Kata Allah, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Yaitu orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Di antara ganjarannya ketika mereka di akhirat surga didekatkan kepada orang ini. Kenapa? Waktu dia di dunia dia takut kepada Allah tatkala bersendirian. Jadi saya bilang doa ini sangat penting di zaman sekarang. Baik laki-laki maupun ibu-ibu maupun akhwat. Kalau lagi sendirian tahu-tahu nonton Korea. Lagi sendirian tahu-tahu nonton yang enggak-enggak ya. Hati-hati ya. Lagi sendirian tahu-tahu merojaah lagu. Dengar lagu-lagu lama ya. Saya pernah, ya semua orang bisa terjatuh. Cuma saya pernah jalan sama kawan, safari dakwah dari kota ke kota ke kota. Suatu hari kita mampir, dia menjauh. Kemana kawan saya ini? Ternyata saya cari-cari, ternyata dia lagi melepaskan nyanyian. Satu lagu selesai, alhamdulillah bukan satu album, cuma satu lagu. Mumpung Ustaz nggak ada, melepasin. Jadi maksud saya semua orang bisa terjatuh, maka ingat setan menggoda. Kalau setan menggoda dan kita mulai tertarik, segera bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Allah, dia dapat 2 surga. Kata para salaf atau sebagian ulama, ini dia ketika hendak bermaksiat, tidak ada orang, dia ingat Allah, maka dia tidak jadi melakukannya. Bagi dia 2 surga. Kalau takut di hadapan banyak orang, ya mungkin orang biasa. Tapi yang menakjubkan takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian. Kemudian was'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kalimat yang benar ketika al-ghadab war ridha. Berkata yang benar ketika marah dan ridha. Ini ada 2 tafsiran. Yang pertama, ketika aku marah dan aku senang. Yang kedua, ketika orang-orang marah dan orang-orang senang. Ini 2 tafsiran. Maksudnya seorang ketika dia sedang senang atau sedang marah, dia tetap mengontrol lisannya. Betapa banyak orang
Dia cerdas, orang yang berwibawa. Ketika dia marah, dia ngomong seenaknya. Maka seorang kalau sedang marah, hati-hati, jangan ngomong, jangan komentar, jangan ngetik, jangan bertindak. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seorang sedang marah, diam. Kenapa dia tidak mampu untuk mengontrol pembicaraannya? Meskipun dia orang pintar, orang berwibawa, kalau dia sedang marah, dia komentar, kelihatan orang ini jadi kayak orang bahlul. Karena dia keluar daripada asalnya. Dia tidak bisa mengontrol pembicaraannya sehingga dia ngomongnya ngawur, bicaranya enggak benar, ya. Makanya hakim kalau memutuskan hukuman dalam kondisi marah-marah tidak diterima. Karena biasanya dia emosi. Misalnya lagi kasih hukuman, tahu-tahu terdakwa bilang, "Hakim, ente tidak adil, ente memang penjilat ente." Ya udah langsung kamu saya hukum 100 tahun. Mungkin saking dia jengkelnya. Maka tidak boleh. Maka seorang kalau marah diam. Kalaupun dia harus berbicara, dia berusaha tetap mengucapkan kata-kata yang hak. Jadi dia harus mengontrol dirinya. Dan ini susah. Maka kita minta kepada Allah, tidak mudah seorang dalam kondisi marah bisa berkata-kata yang hak terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya, terhadap kawannya, terhadap lawannya. Orang kalau emosi dia berbuat curang ketika sedang berjidal, berdebat, bersengketa, maka dia berbuat curang. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata yang enggak benar? Yang penting musuhnya kalah. Ini manusiawi. Oleh karena minta kepada Allah meskipun sedang emosi tetap bisa berkata-kata yang benar. Ya. Dan juga ketika sedang senang juga bisa menilai dengan benar. Ya. Jangan menilai berlebih-lebihan meskipun kita sedang senang. Ya. Harus tetap mengucapkan kata-kata yang benar. Misalnya teman kita kasih kita hadiah kita terima. Ternyata teman kita yang kasih hadiah bermasalah. Ada yang tanya, Fulan, gimana dengan kawanmu? Masalahnya kita baru dapat hadiah. Kita bilang, baik. Padahal kita tahu dia enggak baik. Maka meskipun kita senang diberi hadiah sama dia, tetap kita mengucapkan kata-kata yang hak. Karena setiap perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan kita. Jadi ketika marah, ketika senang harus bisa mengucapkan kata yang baik. Kalau tidak bisa maka hendaknya diam. Penafsiran kedua terkait dengan orang-orang. Betapa banyak orang-orang ketika dia takut dijauhi oleh masyarakat, maka dia pun karena demi followers atau demi audiens, maka dia tidak berani mengucapkan kata-kata yang hak. Tidak berani. Atau bila perlu dia rubah. Apa hukum musik? Dia tahu hukum musik haram, tapi bilang musik ya ada khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Terus Ustaz, ya begitu memang ada khilaf. Dia enggak berani bilang haram, takut. Dia enggak berani bilang apa? Haram. Padahal dia tahu hukumnya haram. Ini namanya dia takut sehingga dia tidak berani mengucapkan yang hak. Dan banyak orang seperti ini, tidak berani. Saya pernah nonton klip ada seorang dikatakan alim lah, ditanya tentang hukum K-pop, dia enggak berani jawab. Gimana orang pinta K-pop ya. Enggak ada jawaban. Ngapa? Takut masalah. Ini yang kita terjebak seperti ini. Enggak berani bilang apa? Haram. Padahal semua orang tahu itu haram. Gimana K-pop perempuan buka aurat, nyanyi-nyanyi musik-musik. Siapa yang bilang halal? Enggak ada yang bilang halal. Yang bilang musik halal pun bilang itu haram karena terbuka apa? Aurat. Tapi enggak berani bilang hukumnya apa? Haram. Karena tampil di depan masa. Ya udah. Ini enggak berani mengucapkan kata-kata yang hak karena takut orang-orang marah. Takut orang marah. Seperti ada juga saya lihat juga seorang dai, karena dia sedang dipermasalahkan gara-gara dia mengucapkan kata-kata yang salah, maka dia ingin mengambil hati orang-orang non muslim. Maka dia ceramah di hadapan non muslim, kemudian dia mengatakan, dulu juga seakan-akan bahwasanya mereka di atas kebenaran juga. Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Enggak boleh kita mengesankan kita benar, mereka juga benar. Enggak boleh, itu namanya liberal. Padahal kita tahu mereka tidak di atas kebenaran. Ya kalau enggak usah bahas masalah itu, bahas yang lain. Adapun mengesankan bahwasanya mereka juga benar, ini takut mengucapkan kata-kata yang hak. Ya, tetap Islam tauhid, selain Islam adalah musyrik, enggak berani. Ini mengerikan. Oleh karenanya terkadang seorang takut mengucapkan yang hak karena takut manusia ya. Maka seorang berusaha tetap bisa mengucapkan kata-kata yang hak meskipun orang-orang marah.
Dalam riwayat yang lain ada doanya wa kalimatal ikhlasi fir ridha wal ghadab. Jadi ini dalam riwayat ini as'aluka kalimatal haq. Perkataan hak. Dalam riwayat yang lain yaitu kalimatul ikhlas. Yaitu keikhlasan. Dalam kondisi maupun marah maupun dalam kondisi ridha. Hati-hati seorang tetap mencari, tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat, apakah orang-orang sedang marah atau orang sedang senang, dia tetap connecting dengan Allah. Saya mencari perhatian Allah, saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia akhirnya berubah mencari keridhaan manusia ya. Kemudian was'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Aku mohon kondisi tengah dalam keyakinan, dalam kekayaan maupun kemiskinan. Di sini minta kondisi tengah. Apa maksudnya kondisi tengah? Dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan yaitu minta al-kafaf. Al-kafaf itu yang penting cukup. Cukup, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Tidak kurang dan tidak berlebihan. Kalau berlebihan maka segera disedekahkan. Ya. Dan ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad qutan. Yaitu qutan maksudnya kafafan, secukupnya, secukupnya. Makanya Rasulullah SAW kalau datang rezeki lebih maka dia segera bersedekah. Dia mengatakan seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, tidak akan lewat 3 hari kecuali sudah saya habiskan. Saya sedekahkan ke depan, ke kanan, ke belakang, kecuali illa syai'in arsuduhu lid-dain, kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutangku. Adapun sisanya akan saya habiskan. Maka hidup yang nyaman, yang kafaf, itu kalau enggak sampai kekurangan tapi juga tidak berlebihan. Kenapa? Kalau kekurangan kita susah, kalau berlebihan hisapnya susah. Tentunya kita semua ingin berlebihan. Tapi tidak baik bagi kita. Kalau berlebihan kita hisapnya susah. Kalau antum punya uang di ATM 100 miliar kan bingung kan? Bingung enggak? Bingung kok bisa 100 miliar. Uang banyak juga bingung mau diapain. Ini kalau Allah saya mati kemudian saya dihisap gimana? Mending kalau saya sudah bangun ini, bangun anu. Seandainya uang saya 100 miliar kemudian saya meninggal. Bagaimana saya berhadapan dengan Allah? Makanya Nabi SAW ketika akan meninggal, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, masih ada sisa lempengan emas? Kata Aisyah, masih ada. Rasulullah bolak-balikan di tangannya, kata Rasulullah SAW, bagaimana kondisiku jika aku bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sementara ini masih ada di tanganku? Rasulullah tidak mau dihisap susah-susah. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah sholat, habis sholat Rasulullah SAW masuk ke rumah. Kenapa? Ada sebagian harta belum dia bagikan, zakat belum dia selesaikan. Dia enggak khawatir tiba-tiba meninggal ternyata masih ada urusan belum selesai, takut hisab. Oleh karenanya yang paling indah adalah kafaf. Tidak kurang dan juga tidak berlebihan sehingga hisabnya mudah ya. Tapi susah kita kalau punya uang ya sudah. Kalau punya kita akan simpan-simpan aset banyak-banyaknya ya. Begitu mati hisabnya kita bingung ya. Tapi berikutnya makna yang kedua, tafsiran kedua yaitu jangan kalau kaya jangan sampai melampaui batas. Kalau miskin jangan sampai terhina. Itu maksudnya. Sebenarnya menafsirkan as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sikap tengah dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan. Maksudnya jika Engkau berikan aku kekayaan, aku tidak melampaui batas. Karena begitu susah orang mengontrol dirinya ketika dia punya uang banyak, ketika punya jabatan tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna." Sungguhnya manusia akan melampaui batas ketika dia memandang dirinya sudah kaya. Maka dia sombong, angkuh, arogan, beli sana, beli ini, dia tidak peduli, ya, foya-foya, hambur-hamburkan uang, ya. Sehingga akhirnya dia lupa diri, melampaui batas. Jadi itu semuanya akan memudaratkan dia pada hari kiamat kelak. Tapi kalau dia punya uang,
maka dia bisa gunakan untuk kebaikannya di akhirat. Ya, kata Nabi SAW kepada Amr bin As, "Ni'ma al-malu salih lirrajul salih." Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Karena orang saleh pasti menggunakan harta tersebut untuk akhiratnya. Kata para penasehat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun, ya, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Gunakanlah potensi yang Allah telah berikan kepada engkau wahai Qarun untuk mencari akhirat. Tapi susah. Orang kalau punya harta banyak biasanya melampaui batas. Merasa tidak cukup. Rumah sudah luas, luaskan lagi. Mobil sudah mewah, mewahkan lagi. Jam sudah mahal, mahalkan lagi. Kalau punya duit ya begitu. Apalagi lihat tetangga udah beli, wah udah. Ya, ada model baru, model lama buang, beli yang baru. Karena duit banyak. Ini duit buat apa? Sehingga melampaui batas. Dia tidak tahu bahwa setiap apa yang dia belanjakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksudnya al-qasda fil ghina, yaitu bersikap tengah ketika sedang kaya agar tidak melampaui batas. Tidak juga pelit. Tidak juga pelit tapi tengah-tengah. Kemudian wal faqr, bisa jadi seorang dalam kondisi miskin, dia juga bisa tengah, tidak sampai ngemis-ngemis, tidak sampai menghinakan dirinya. Tetap Allah jaga harga dirinya meskipun dia miskin. Tidak minta-minta, tidak nangis-nangis depan orang, tidak ngemis-ngemis, tidak melas-melas, enggak. Meskipun dia susah, tetap dia bisa tegar, tetap dia berusaha, sehingga dia tetap bisa terjaga harga dirinya meskipun dalam kondisi susah. Ya. Ada orang seperti itu, hidup susah tapi tidak pernah minta-minta, tidak pernah beri isyarat-isyarat. Ya. Sehingga tetap bisa menjaga diri. Ini al-qasda fil faqr. Minta agar memiliki sikap tengah, kondisi tengah dalam ketika kaya maupun ketika miskin. Ketika miskin. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Karena kekayaan bisa bikin fitnah, orang lupa diri. Miskin juga bisa bikin fitnah sehingga orang mencari cara dengan harta dengan cara yang haram atau minta-minta ngemis-ngemis. Maka kita berlindung dari fitnah keduanya. Tapi ibu sudah hafal ibu? Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal fil ghina wal faqr. Coba ibu ulangi. Ini dia dibaca ya. Kalau enggak bisa semuanya baca sepotong-sepotong enggak apa-apa. Enggak harus semuanya, tapi kalau bisa lengkap semuanya lebih baik. Maksudnya ketika tasyahud kita baca. Ulangi, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Fil ghaibi wasyahada. Ulang, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. As'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Wa as'aluka al-qasda, qasda itu tengah. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Ghina maksudnya kaya, al-faqr maksudnya miskin. Makanya belajar bahasa Arab ibu. Tapi kita lanjut berikutnya. Paragraf yang ketiga. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad. Aku mohon kenikmatan yang tidak sirna. Kenikmatan tidak sirna maksudnya apa? Surga. Semua kenikmatan yang bukan di surga semuanya akan sirna. Makanya seluruh nikmat dunia disebut dengan mata. Mata maksudnya adalah kenikmatan yang bisa expire. Semua rumah bisa expire, motor bisa expire, akan sirna. Suatu saat mobil bisa expire. Kalaupun rumah, mobil tahan lama, kita yang akan expire. Enggak bisa kita memanfaatkan selalu. Dan kita semakin tua, semakin sulit menikmati dunia. Udah tua, makan juga susah, jalan juga susah, nonton juga matanya susah. Mau jalan-jalan juga susah. Mau ke kamar mandi susah. Menyusahkan orang susah ya. Oleh karenanya kalau bukan nikmat yang expire, kita yang expire. Dan semua kenikmatan dunia mataun qalil, hanyalah kesenangan yang sedikit. Dan seindah-indahnya kesenangan dunia adalah istri yang salehah. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata, dunia itu seluruhnya adalah kesenangan yang bisa expire. Wa khairu mata'id dunya
dan sebaik-baik kesenangan dunia bisa expire adalah almar'atu salihah, istri yang salehah. Istri salehah bisa expire enggak? Jelas sangat bisa. Bisa expire. Sama suami saleh juga bisa expire. Oleh karenanya semua kenikmatan akan sirna kecuali kenikmatan akhirat. Makanya ketika Labid bin Rabi'ah mengucapkan syairnya di hadapan Utsman bin Maz'un, dia berkata, "Wa kullu syai'in ma khalallahu batilu." Semua selain Allah akan sirna. "Wa kullu na'imin la mahalata zailu." Kata dia ketika dia berkata seluruh selain Allah akan sirna, kata Utsman bin Maz'un, "Shadaqta." Waktu Labid masih kafir. Dia belum masuk Islam. Kemudian dia mengucapkan syair yang kedua, "Wa kullu na'imin la mahalata zailu." Seluruh kenikmatan tidak mungkin kecuali pasti akan sirna. Kata Utsman bin Maz'un, "Kadzabta, kau dusta. Nikmat surga tidak akan sirna." Nikmat surga tidak akan apa? Sirna. Maka ketika kita berdoa, "As'aluka na'iman la yanfad, ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq." Apa yang di sisi kalian akan sirna, yang di sisi Allah akan selalu abadi. Jadi yang dimaksud adalah minta kenikmatan surga. Jadi doa kita jangan minta dunia terus. Bukannya enggak boleh, boleh. Tapi jangan selalu minta dunia. Kita ini masih banyak kita minta di surga, di alam barzah, ingin dapat taman surga, raudhatun minal jannah, ingin alam barzah kita terang, ingin kita happy di alam barzah. Kita ingin dibangkitkan dalam mulia, bisa hisab yang ringan, bisa masuk surga tanpa hisab, bisa lewat sirat dengan cepat. Kita minta kepada Allah. Jangan minta terus, "Ya Allah, bangunkan rumah terus." Sudah bangun rumah, "Ya Allah, besarin rumahku." Dunia terus. Oh, ketika tawaf 70% minta dunia, 30% minta akhirat. Kalau enggak 100% minta dunia. Ya, dunia ente minta enggak minta insyaallah ada, tapi minta enggak apa-apa. Kita disuruh minta dunia dan akhirat, tapi porsi akhirat harus lebih banyak. Karena kita ngapain minta dunia banyak-banyak, dunia cuma sebentar kita tinggalin. Jangan lupa minta akhirat yang banyak-banyak. Minta dunia silakan, yang kita perlukan agar kita bisa mendapatkan akhirat yang banyak-banyak. Tapi seringlah doa minta apa? Akhirat. Kemudian wa as'aluka qurrata ainin la tanqati. Ya Allah, aku mohon kebahagiaan. Qurrata ain, kebahagiaan yang tidak terputus. Qurrata ain, qurratul ain, ada yang bilang qurra itu dari kata qarrun. Qarrun itu kata Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah. Huruf qa dan ra kembali kepada dua makna. Yang pertama maknanya dingin, yang kedua maknanya tamakkun, yaitu dari qarar atau qarrun. Qarrun maknanya bardun, yaitu dingin. Kenapa disebut qurratu ain? Kata Abu Hayyan ya dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, dia mengatakan bahwasanya kalau orang menangis, orang sedih, dia menangis, maka air matanya hangat, kata orang Arab. Tapi kalau dia senang, dia gembira, air matanya dingin. Sehingga maksudnya qurratul ain yaitu semoga engkau mendapatkan air mata yang dingin, itu engkau bahagia. Ini ungkapan tentang kebahagiaan. Saya juga lupa kalau nangis sedih, panas atau dingin saya lupa. Tapi maksud saya kata mereka demikian, mereka istilahkan. Kalau menangis karena sedih itu air mata hangat, kalau menangis karena gembira air mata apa? Dingin. Sehingga kemudian dijadikan istilah qurratu ain, yaitu suatu yang menyejukkan pandangan mata, yaitu yang menyenangkan, membahagiakan. Maknanya itu yang membahagiakan. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan yang tidak putus ini? Apa maksudnya? Ada yang mengatakan pertama maksudnya apa? Pendapat pertama maksudnya adalah nikmat surga. Karena nikmat surga yang tidak terputus. Ata'an ghairu majdzuz, nikmat yang tidak ada habis-habisnya, tidak pernah terputus. Ukuluha daim, bahwasanya buah-buahan tidak pernah terputus. Nah, ini pendapat pertama. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan qurratu ain la tanqati, kebahagiaan tidak terputus, maksudnya nikmat surga. Tapi ini masalahnya, kalau diartikan dengan nikmat surga, sudah ada sebelumnya naiman la yanfad. Sehingga kalau ditafsirkan nikmat surga kurang pas karena sudah diminta pada permintaan sebelumnya. Paham? Sudah diminta pada, kita mengatakan as'aluka naiman la yanfad. Aku mohon kepada engkau kenikmatan yang tidak terputus, maksudnya nikmat surga. Kalau gitu penafsiran nikmat surga mungkin kurang pas. Ada yang mengatakan maksudnya adalah istri solehah dan anak soleh. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, doa orang-orang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, yaitu penyejuk pandangan mata kita, kami yaitu kebahagiaan kami. Dan sudah saya katakan bahwa sebaik-baik kenikmatan adalah istri soleha dan anak soleh. Ini, tetapi masalahnya ini kenikmatan terputus. Ini masalahnya terputus. Istri soleh tidak selama-lamanya. Anak soleh tidak selama-lamanya. Ya. Tapi kecuali diartikan bahwasanya mereka akan menemani di akhirat. Jadi dunia mereka soleh dan soleha menemani juga di akhirat sehingga tidak terputus. Karena seorang soleh akan dikumpulkan dengan pasangan yang juga soleha. Akan dimulai anak-anak juga yang soleh sehingga kebahagiaan yang tidak terputus di dunia maupun di akhirat. Dan sungguhnya kebahagiaan paling menyenangkan adalah istri soleha dengan anak yang soleh. Siapa yang dalam kehidupannya mendapatkan istri soleh dan anak soleh, maka dia orang paling bahagia. Orang paling bahagia. Anak soleh luar biasa, nurut, rajin sholat, dikasih tahu nurut, membantu kedua orang tua, tidak nakal, menyenangkan kedua orang tua. Sama istri soleh disuruh nurut, jangan ke mall, dia tidak ke mall. Luar biasa. Bahagia enggak bapak-bapak? Bahagia? Bahagia. Kalau ditanya, Umi mau kemana? Mau ke mall? Dari rumah aja ya? Ya terserah Abila. Masya Allah. Bahagia sekali tuh. Ya, dari rumah aja ya. Bahagia. Tapi kalau bilang, udah terserah Abi aja. Terserah ya, itu nggak enak dengernya. Oleh karenanya, berdoalah agar punya istri soleha. Karena istri soleh itu adalah nikmat yang terbaik. Tidak ada yang melebihi nikmat istri soleha. Sama ibu-ibu juga, suami soleh juga nikmat yang terindah. Taib. Yang berikutnya ada pendapat yang mengatakan maksudnya adalah solat. Solat adalah kenikmatan yang tidak terputus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Kalau salat Rasulullah bahagia dan kebahagiaan tersebut berkesinambungan karena setelah salat kebahagiaan masih nempel. Salatnya sudah selesai, tapi salatnya masih nempel. Jadi meski salat sudah selesai, kebahagiaan masih berlanjut. Rasulullah mengatakan wuju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Rasulullah berkata, ya Bilal arihna bi salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Ya Rasulullah, ini istirahat dengan salat. Maka Allah alhamdulillah, tapi intinya kita minta kebahagiaan yang tidak terputus. Masih panjang ya? Lanjut apa sudah? Masih panjang ini. Hah? Bagi dua aja ya. Nanti ibu nggak hafal-hafal, sudah yang dulu hafal dulu. Ya. Sampai sini aja ibu-ibu ya. Yang penting ibu hafal. Coba diulangi ibu-ibu dari awal. Kita baca bareng-bareng nih ya, bareng-bareng. Nah, nanti maksudnya kalau sudah dihafal, dipraktekan sebelum sholat, sebelum salam dibaca atau ketika sujud juga boleh. Ketika sujud, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq. Apa artinya? Ya Allah, bertawassul dengan ilmumu tentang yang gaib dan kekuasaanmu terhadap para makhluk. Ahyini ma alimtal hayata khairan li. Ahyini ma alimtal hayata khairan li. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Nah, coba satu itu saja dulu hafal. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha
Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Yang terakhir, wa as'aluka na'iman la yanfad. Wa as'aluka qurrata ainin la tanqati. Masya Allah, sudah hafal? Jangan lupa dibaca. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.